Saya kira membaca prospek merupakan kegiatan yang paling challenging, paling menantang di dalam investasi. Saya ingin mulai dengan satu kata, ekspansi. Tapi saya menerjemahkan ekspansi dalam artian yang luas. Orang seringkali mengatakan bahwa ekspansi itu ketika penambahan kapasitas untuk memproduksi lebih banyak produk yang sama. Bagi saya, setiap usaha meningkatkan bottom line, meningkatkan laba usaha, laba bersih perusahaan, dia adalah ekspansi. Saya mulai dengan menggunakan persamaan sederhana akuntansi. Pendapatan dikurangi dengan biaya-biaya adalah laba. Setiap upaya untuk meningkatkan pendapatan, apalagi kalau diikuti oleh biaya yang tidak lebih tinggi secara proporsional, maka dia adalah ekspansi. Tapi juga pendapatannya tidak bertambah ketika ditemukan teknologi yang mampu memproduksi misalnya produk dengan cost yang lebih rendah, dia akan meningkatkan laba. Bagi saya, dia adalah ekspansi. Jadi dengan demikian ekspansi dalam artian luas, begitu dia menambah kapasitas memproduksi produk yang ada, dia sudah ekspansi. Dia menemukan produk baru, itu ekspansi lagi. Dia menemukan pasar baru, itu juga ekspansi. Dia menemukan teknologi baru sehingga mampu memproduksi produk atau jasa dengan biaya yang lebih murah, itu juga ekspansi. Nah, kemudian memang untuk bisa punya pemahaman mengenai potensi prospek perusahaan, kita harus serba sedikit mengenal perusahaan. Nggak mungkin kalau nggak kenal. Kita harus mengenal produknya. Produknya itu dipakai oleh orang banyak atau oleh segmen tertentu. Produknya tahan lama atau cepat rusak. Terus end usernya siapa dan seterusnya. Jadi harus serba sedikit mengenal produk. Apakah ini produk konsumen akhir atau produk bahan mentah untuk produksi dan seterusnya. Yang kedua, kita bisa sedikit banyak mengerti proses. Karena kita dalam proses itu kita tahu bahan mentah, serba sedikit prosesnya, kemudian produk akhir yang diproduksi oleh perusahaan itu apa. Sedikit banyak kita harus mengenal pasarnya. Apakah pasarnya oligopolistis, apakah persaingan sempurna, dan lain-lain. Dan ini memberikan kita feeling ketika kita membaca indikator itu tadi. Jadi harus mengenal. Catatan yang ketiga sebelum kita mulai, tentu saja ekspansi akan lebih besar kemungkinannya ketika tren ekonomi dalam keadaan ekspansi. Jadi kalau ekonomi ekspansi, perusahaan berada di industri yang sunrise bukan sunset, peluang untuk ekspansi lebih besar. Walaupun saya suka mengatakan dengan analogi bahwa di gunung yang kelihatan gundul itu masih ada kayu bagus. Di gunung yang kelihatan menghijau dari jauh, tidak semua kayu bagus. Artinya dalam keadaan apapun masih kita bisa temukan perusahaan-perusahaan yang berekspansi, bahkan ketika ekonomi juga mengalami resesi. Nah, kemudian kita masuk kembali kepada perusahaan. Yang harus dilihat pertama adalah CAPEX, capital expenditure, rencana untuk melakukan ekspansi. Rencana misalnya perusahaan ini punya rencana untuk membuat pabrik baru. Time frame-nya ada, capital expenditure-nya ada. Lalu kemudian perusahaan ini mau hilirisasi. Katakanlah misalnya yang rame itu dari nikel, kemudian jadi ferronikel, pig iron, kemudian jadi stainless steel, sekarang jadi baterai di segmen yang lain dan seterusnya. Timah jadi solder, jadi kimia timah dan seterusnya. Nah, ini proses itu, dan itu kita bisa lihat. Dengan time frame itu kita lihat prospek perusahaan dalam horizon investasi yang kita katakan 1 tahun, 2 tahun, atau beberapa tahun ke depan. Nah, dalam kaitan CAPEX itu saya menyukai perusahaan-perusahaan yang small debt, cash rich, artinya duit kasnya banyak dan hutangnya sedikit. Karena kesempatan untuk berekspansi akan sangat besar. Saya bisa mengambil banyak contoh mengenai ini. Jadi mencoba melihat proyek-proyek ekspansi ke depan dengan time frame yang sudah mereka rencanakan.
Nah, sekarang terbuka peluang bahwa ekspansi itu tidak hanya dilakukan secara internal. Jadi yang tadi saya ceritakan itu adalah ekspansi internal, ketika perusahaan menambah kapasitas baru, teknologi baru. Eksternal adalah ketika melakukan merger dan akuisisi. Dalam perkembangan sektor keuangan saat ini, kadang-kadang lebih gampang untuk melakukan ekspansi eksternal ketimbang ekspansi internal. Jadi saya baru contoh misalnya sebuah hotel bintang 4, bintang 5, kemudian dia fully book gitu, room rate-nya sudah dinaikkan, masih banyak, dia mau ekspansi, akan jauh lebih mudah dia akuisisi hotel, terlepas dari masalah hitungan ekonomisnya, ekspansi dengan mengakuisisi hotel yang lain ketimbang dia mulai dengan izin, membuat bangunan, perencanaan, lalu bangun hotel dan seterusnya. Oleh sebab itu salah satu yang harus diperhatikan juga adalah aksi korporasi dalam merger dan akuisisi. Bisa dilihat, misalnya banyak sekali contoh ketika perusahaan melakukan akuisisi, maka harganya naik secara signifikan. Karena akuisisi itu seringkali beyond matematik. Ya, orang suka ngambil misalnya 2 tambah 2 bukannya 4, tetapi dapat 5. Merger itu kan perkawinan, satu orang laki-laki, satu orang perempuan, kemudian bukan jadi 2 tapi jadi 3, karena ada sinergi di dalamnya. Itu juga. Nah, kemudian faktor yang lain lagi adalah major appeals. Ini sebagai rule of thumb saja. Ada beberapa appeals yang bisa dilihat tentang peluang sebuah perusahaan. Yang pertama, extraordinary growth. Jadi kita lihat industri-industri yang memang startup yang punya potensi pertumbuhan luar biasa. Jadi kalau saya boleh mengatakan, biasanya begitu ditemukan teknologi baru, akan banyak sekali perusahaan masuk yang terlibat dalam industri. Sebagian kecil dari perusahaan itu dia akan menjadi leaders, menjadi leading di pasar. Sebagian besar akan out of the market di dalam persaingan. Nah, kemampuan kita mengidentifikasikan industri yang startup seperti itu, dan kemampuan kita kemudian memprediksi perusahaan-perusahaan mana yang diharapkan menjadi leading di dalam industri ketika industrinya berkembang. Ada 4. Pertama tadi adalah potential growth. Jadi kalau saya boleh bicara makro, tema ekonomi yang besar saat ini saya kira ada 2. Pertama, digitalisasi. Yang kedua adalah green economy. Jadi kita bisa melihat industri-industri yang terkait dengan digitalisasi, dengan green economy yang kemudian bisa kita prediksikan pertumbuhannya. Yang terakhir saya kira kebijakan pemerintah. Ini berada di luar perusahaan. Jadi banyak sekali contohnya ketika pemerintah memberikan insentif pajak, biaya cukai misalnya untuk rokok, bukan biaya cukai. Lalu kemudian pajak ekspor dan pungutan ekspor, misalnya untuk CPO ada pajak ekspor, pungutan ekspor. Begitu kemudian dinaikkan progresi pajak ekspor, itu kemudian akan punya pengaruh. Begitu pungutan ekspor atau pajak diturunkan, peluang bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang sawit untuk berekspansi. Lalu kemudian ambil contoh lain, cooling misalnya. Jadi di peternakan ayam, begitu kita overproduksi, DOC-nya overproduksi, broilernya overproduksi, lalu kemudian pemerintah menyetop dalam arti memberikan kuota, itu juga akan mempengaruhi. Banyak sekali contoh-contoh seperti ini, insentif dan disinsentif yang diberikan oleh pemerintah. Saya lanjutkan lagi yang tadi, jadi potential growth di sana. Yang kedua adalah brand name. Barangkali kalau mengambil contoh di luar, kita tidak menyadari bahwa salah satu perusahaan dengan penjualan paling besar di dunia, termasuk franchise-nya, itu adalah McDonald's. Itu brand name. Yang ketiga adalah management appeal. Nah, ini yang paling susah di Indonesia, management appeal. Yang keempat adalah unique product.
Unique product itu ketika satu perusahaan memproduksi produk-produk yang unik. Produk yang unik yang tidak banyak diproduksi oleh lain, baik karena teknologi maupun karena spesifikasi produk dan lain-lain. Barangkali kita bagi 3 tipe merger akuisisi. Saya paling suka itu vertikal. Vertical integration artinya ekspansinya ke hilir atau ke hulu, hilirisasi dan huluisasi. Kenapa? Memang terkait langsung pada core bisnis. Jadi contoh kita tadi misalnya dari biji nikel yang tadinya hanya dijual bijinya, lalu kemudian diolah jadi ferronikel, lalu kemudian diolah lagi jadi stainless steel. Ini nilai tambahnya luar biasa, itu hilirisasi. Bisa juga huluisasi kan. Jadi kalau misalnya Wilmar yang tadinya fokus pada minyak goreng, CPO, lalu kemudian ekspansi ke kebun sehingga kemudian bisa menurunkan biaya bahan mentah dan seterusnya, atau farmasi yang tadinya tergantung pada obat sementara bahan mentahnya diimpor, kemudian dia huluisasi di sana, istilah huluisasi. Itu satu. Ekspansi yang lain adalah ekspansi horizontal. Artinya tetap saja pada core bisnis, tetapi menambah kapasitas baik dengan internal maupun eksternal. Ini juga masih make sense. Tetapi yang kemudian mencaplok yang jauh sekali berbeda dari core bisnis, terus terang bagi saya tanda tanya, karena dia bisa jadi pencipta nilai tambah, tapi dia bisa jadi kanibalisasi. Karena dibutuhkan teknologi baru, pengetahuan baru, pasar yang sama sekali baru, dan seterusnya. Nah, boleh jadi dalam jangka panjang. Jadi pilihan saya yang pertama ekspansi adalah vertikal, ke atas dan ke bawah, lalu kemudian horizontal. Pilihan-pilihan yang lain membutuhkan kalkulasi yang jauh lebih rumit untuk melihat peluang prospeknya di masa yang akan datang.